Selamat malam buat teman-teman sekalian. Eh, Berjumpa lagi dengan saya Adi Pangestu di dalam sesi live webinar dari Hot Forex Indonesia. Hari ini Senin 17 Mei pukul 19.30 sesuai dengan jadwal kita akan mengadakan webinar langsung yang mengangkat tajuk pada hari ini adalah perdagangan level likuiditas dengan struktur breakout. Itu tema kita ya. Oke, buat teman-teman yang belum sempat mengikuti webinar sebelumnya bisa dicek di channel YouTube official. Saya nggak tahu dia sudah upload apa belum. Tapi kalau nggak upload pun nanti cek di channel YouTube saya aja. Biasanya saya udah upload ya. Bersama saya Adi Pangestu, analis Hot Forex Indonesia, sekali lagi mengingatkan bahwa perdagangan produk finansial seperti forex maupun jenis instrumen keuangan lainnya memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi perdagangan, harap pastikan bahwa kita memahami sepenuhnya tingkatan risiko yang dikandung. Sehingga keputusan apapun yang kita ambil, semestinya kita sudah mempersiapkan risiko. Karena risiko itu bersifat pasti, dan keuntungan adalah sebuah kemungkinan atau probabilitas. Karena bersifat pasti, sebaiknya memastikan berapa rasio risiko yang siap kita tanggung. Dan ketika posisi Anda benar sesuai dengan tren pasar yang berlaku, maka maksimalkanlah keuntungan. Bila perlu tambah posisi supaya marginnya cepat naik. Oke, materi kita pada hari ini adalah pertama menandai level likuiditas, kemudian saya akan memberikan beberapa contoh perdagangan dengan level likuiditas forex. Dan di akhir sesi tanya jawab, dan nanti kalau sepanjang materi ada yang perlu ditanyakan di chat aja ya, supaya nanti kira-kira di akhir sisa berapa menit saya akan coba jawab sebisa saya mungkin. Oke, apakah itu likuiditas? Ya, saya pikir teman-teman sekalian di sini ya mungkin udah pada tahu ya. Jadi likuiditas itu menjadi faktor yang sangat penting di dalam perdagangan. Dan itu sudah berlaku dari sejak zaman dulu ya. Berlaku sejak zaman dulu sampai dengan hari ini, baik bagi perorangan, pedagang perorangan, perusahaan, ataupun bahkan satu buah negara, bisa menjadi sangat kaya raya. Tetapi kalau dia tidak memiliki cukup likuiditas atau aset yang likuid, mereka dapat dengan mudah bangkrut ya. Oke, ini secara umum. Secara umum saya memberikan utas apakah likuiditas. Likuiditas adalah ukuran seberapa mudah suatu aset dapat ditukar, dapat di-exchange ya. Itu likuiditas. Penting artinya bagaimana kita dengan cepat dapatkan uang dari sebuah aset. Jadi investasi dikatakan liquid apabila kita dengan cepat dapat mengubahnya aset tersebut menjadi uang tunai ya. Jadi kira-kira kalau bahasa pasarnya ya cepat laku lah, kira-kira begitu ya, cepat laris. Itulah likuiditas. Oke, jadi apa namanya, uang tunai bahkan saham biasanya itu memiliki likuiditas yang tinggi. Oke, karena selain mudah diakses juga untuk zaman sekarang di era digital itu sangat gampang untuk ditransaksikan ya. Kemudian sebaliknya, misalnya kita mengambil sebuah contoh untuk real estate atau perumahan ya, perumahan real estate umumnya kurang liquid. Kenapa kurang liquid? Karena secara khusus ya, khususnya pada waktu krisis ya, misalnya krisis tahun 2008 ya, krisis moneter itu mau jual rumah susah itu. Mau jual mobil susah. Kenapa? Karena daya beli nggak ada, ya kan? Kalau daya nggak beli ada, berarti likuiditasnya nggak ada. Oke?
Untuk menjual rumah itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Jarang ada rumah yang lakunya sehari seperti kacang goreng gitu ya, jarang ya. Itu membutuhkan waktu yang lama. Bisa apa namanya? Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bahkan untuk rumah sewa aja kadang-kadang itu juga likuiditasnya rendah ya. Kadang-kadang kalau kita berjalan keliling di komplek, kita jalan-jalan banyak rumah itu yang dikasih pamflet dijual atau disewakan gitu kan. Dan itu kadang-kadang ada yang bertahun-tahun nggak laku-laku di situ. Nah, itu menandakan bahwa likuiditasnya rendah ya. Oke, jadi likuiditas itu sendiri mengacu pada dua area yang berbeda. Yang pertama adalah pasar likuid dan satunya lagi adalah aset likuid. Oke, jadi pasar yang likuid ya teman-teman udah pada tahu lah ya. Forex misalnya, kemudian apalagi saham misalnya. Sedangkan untuk aset yang liquid di sini kita bisa lihat misalnya ya kalau rumahnya bisa di tempat jual dalam kondisi ekonomi yang membaik seperti untuk saat ini untuk Australia, untuk New Zealand, untuk Kanada itu rumahnya meroket semua harganya ya untuk saat ini ya karena pemulihan ekonomi ekspektasinya. Karena rumah itu juga dijadikan sebagai sarana untuk investasi. Aset apa lagi yang paling liquid? Ya tentu saja uang, tentu saja misalnya emas gitu ya. Emas itu diakui di seluruh dunia. Yang penting Anda membawa emas, kita jual dimanapun orang akan menghargainya. Bagaimana dengan rupiah? Kalau kita bawa rupiah mungkin paling liquidnya mungkin di Asia ya. Tapi untuk di luar negeri mungkin termasuk aset IDR ini merupakan aset yang kurang liquid karena ini adalah mata uang berkembang. Khususnya untuk mata uang yang terhitung dalam kategori yang liquid, ya teman-teman juga pada tahu bahwa pasangan mata uang mayor itu adalah pasangan mata uang yang paling liquid dan di antara yang paling liquid di situ adalah US dollar gitu ya. Oke, kemudian pasar liquid artinya selalu ada investor di pasar yang bersedia berdagang di setiap tingkat harga. Contohnya misalnya kita trading forex ya, kita mau buy mau sell itu selalu posisi kita disambut orang, ya kan? Mau di jam berapa pun, karena lagi liquid disambut terus sama orang ya, kita buy dia sell, kita sell dia buy, selalu ditangkap orang. Dan ini adalah pasar dengan aktivitas perdagangan yang tinggi. Aset liquid adalah aset yang dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Oke, contohnya emas ya, saya sudah sebutkan tadi seperti emas. Likuiditas sangat penting ketika kita mempertimbangkan posisi perdagangan dan kemampuan untuk keluar dari pasar. Oke, kadang-kadang kita dapati kenapa kita sangat sulit keluar dari pasar. Itu pasti ada sesuatu di situ misalnya ya. Misalnya sedang apa, kita mau order posisi juga kadang-kadang juga sangat sulit. Posisi itu nggak diterima misalnya, pasti ada sesuatu di situ. Likuiditas memastikan Anda dapat dengan mudah masuk pasar dan tentunya mudah juga untuk keluar pasar. Oke, tapi bagaimana dengan pasar forex? Nah, pasar forex adalah pasar yang sangat liquid. Jadi menurut BIS itu rata-rata perdagangan itu satu hari mencapai 6,6 triliun US dollar dari data BIS pada bulan April tahun 2019 dan ini putaran uang satu hari sebegitu banyak ini menandakan bahwa pasar forex adalah pasar yang sangat liquid. Oke, saking liquidnya kita sangat jarang menemukan gap pada forex, ya kan? Di pasar saham kita banyak sekali melihat gap-gap yang terjadi, hampir tiap waktu ada gap. Tetapi kalau di forex kita jarang menemukan gap. Nah, itu menandakan bahwa likuiditas pada pasar forex itu sangat tinggi. Artinya setiap kita membeli ada orang jual kita bisa membeli. Paling tangkap-tangkapan di situ ya. Kemudian volume perdagangan yang sangat tinggi dengan jumlah jual beli tinggi hampir sepanjang waktu. Sepanjang waktu volume transaksinya sangat tinggi. Dan kapan saja 24 jam sehari.
dikali 5 hari dalam seminggu. Nah, ini pasar yang sangat liquid sekali. Oke, di dalam contoh ini saya memberikan 2 contoh chart. Teman-teman bisa lihat di sini ada saham ekuitas Twitter di time frame daily, kemudian ada contoh grafik di pasar keuangan, yaitu pasangan mata uang AUD USD di time frame yang sama di daily. Nah, kalau kita lihat dari kedua grafik ini, pada grafik saham, khususnya di Twitter, kita lihat banyak sekali gap yang terjadi, terutama pada pembukaan setiap hari pada jam 8.30 malam ya, waktu sesi Amerika. Sering kita dapati gap-gap di situ. Nah, itu menandakan bahwa pasarnya kurang liquid. Sedangkan kalau kita lihat ke sebelah kanannya, yaitu pasangan mata uang Australia, kita jarang sekali menemukan gap. Oke. Nah, ini adalah tampilan daily yang saya tampilkan. Apabila teman-teman melihat pada tampilan di 1 jam pada ekuitas apapun juga pasar saham, waduh banyak sekali gapnya di situ. Oke, teman-teman sekalian, pasar liquid itu cenderung mengikuti perilaku kerumunan yang mudah dibaca, ya kan? Kemudian pasar yang liquid itu tentunya lebih logis karena dia mengikuti pola harga seperti tren, support resisten, supply dan demand, dan lain sebagainya. Kemudian pasar yang liquid lebih mudah untuk dieksploitasi oleh sistem perdagangan apapun. Mau menggunakan sistem perdagangan secara mekanis, makanya kita lihat banyak orang sekali menggunakan robot karena bisa di-coding gitu ya. Karena saking liquidnya ya, karena dia beradaptasi pada apa namanya lebih mengikuti perilaku apa namanya itu persepsi kolektif ya, persepsi kolektif ya. Oke. Kemudian volatilitas harga di pasar yang liquid itu lebih rendah sehingga spread-nya jauh lebih kecil. Nah, teman-teman bisa melihat pada pasangan mata uang eksotik seperti misalnya USD Turki, US dollar terhadap mata uang Meksiko, peso, mata uang USD terhadap ZAR, mata uang Afrika Selatan, RANS, itu pace-nya besar-besar sekali. Ini menandakan bahwa mereka kurang liquid. Jarang orang yang melakukan transaksi di situ, hanya orang-orang tertentu, institusi-institusi tertentu, bank-bank tertentu yang melakukan transaksi di situ, sehingga pasarnya kurang liquid. Dan pasar yang kurang liquid biasanya itu spread-nya besar dan kadang-kadang terjadi spike harga atau slip ya. Biasanya terjadi seperti itu. Oke, masalahnya di manakah kita akan menemukan level likuiditas di dalam forex? Oke, kita balik cerita ke forex nih. Di mana kita menemukan level likuiditas? Level likuiditas bisa ditemukan di mana orang-orang sering menempatkan stop loss. Nah, biasa teman-teman tuh kalau trading menempatkan stop loss-nya di mana biasanya? Nah, disitulah area level likuiditas. Mau saya tempatkan stop loss 10 pip di atas high. Saya menempatkan stop loss 20 pip di bawah shadow. Nah, itulah level likuiditas. Yaitu level di mana orang sering menempatkan pending order, buy limit, sell limit. Sering orang menempatkan stop loss di situ. Nah, itulah kantong dari likuiditas. Itulah tempat uang itu berada. Oke. Area ini akan selalu menarik minat karena di sanalah kantong likuiditas berada, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan harga rata-rata terbaik dengan mengurangi resiko slip.
Level likuiditas datang sebagai hasil dari ketidakseimbangan awal penawaran dan permintaan yang membentuk apa yang kita kenal sebagai swing high dan swing low. Oke, cukup jelas ya, di mana sekarang level likuiditas itu ditemukan di pasar forex. Level likuiditas adalah kemampuan membeli atau menjual tanpa banyak perubahan harga. Oke, tanpa banyak perubahan harga. Saya memberikan contoh di sini. Nah, kalau teman-teman lihat pada chart di sini, likuiditas pasar keuangan adalah ketika pada satu level harga terdapat banyak pembeli maupun penjual dengan pending order ataupun level stop loss. Nah, teman-teman bisa melihat di grafik ini, saya membuat satu batasan ketika harga turun melampaui area breakout. Melampaui harga rendah di sini. Nah, di sini sudah terjadi breakout ya. Nah, level ini, teman-teman lihat di sini, kemudian harga pullback kembali daerah sini. Berarti di sini bisa kita katakan sebagai daerah kantong likuiditas. Karena di level sinilah terdapat banyak pending. Pending sell limit. Mungkin stop loss-nya dia tempatkan di sini. Untuk stop loss-nya. Atau di sini stop loss-nya. Ya kan? Nah, ini adalah gambaran simpel dari level likuiditas, di mana orang cenderung beranggapan, wah harga ini sudah breakout nih. So, saya mau membeli ketika harga terjadi pullback di sini. Ya kan? Nah, ini adalah kantong likuiditas, di mana orang sering menempatkan pending order, sell limit. Oke, cukup jelas ya. Jika pada level harga ini pedagang melakukan order buy, oke, misalnya harga di sini ya, saya melakukan order posisi buy di sini. Nah, keputusan yang saya ambil ini tidak akan berefek buat pasar. Oke, keputusan yang saya beli, mau beli saya belinya 1 lot, 2 lot, 10 lot atau 100 lot, ini tidak mempengaruhi harga bergerak 20 pip atau 20 menit ke atas. Maka ini dikatakan sebagai level likuiditas. Oke. Nah, tetapi likuiditas kadang-kadang menjadi masalah pada saat ada berita pasar. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini saya membuat satu batasan, ini level support. Saya membuat suatu batasan, kira-kira ini adalah level likuiditas. Di mana ketika harga mulai dia ke atas, kemudian dia bikin low, banyak pedagang yang cenderung mengambil posisi buy pada level ini. Kenapa? Karena dia persepsikan bahwa ini adalah double bottom. Ini adalah double bottom. Dia melakukan order buy. Misalnya ya, kalau dia berdasarkan level likuiditas, dia akan ambil posisi buy di situ. Nah, teman-teman bisa melihat di sini pada contoh ini, banyak pedagang melakukan pembelian pada area sini. Oke. Kemudian harga mulai beranjak naik. Nah, di sini terdapat banyak uang di sini. Oke, banyak institusi yang masuk pasar di sini. Ada hedge fund, ada bank sentral, banyak uang lah, banyak uang cash di sini. Nah, sementara para pemain retail mungkin akan pasang sell limit di sini. Oh, ini resisten ini. Saya scalping deh, saya ambil sell limit di sini. Saya ambil sell limit di sini pada setiap tingkat-tingkat resisten di sini. Oke, pada level ini semua pemain retail khususnya sell limit ini semuanya ini diliquid habis, dimakan habis sama smart money ini, sama bank besar, pemain besar di sini. Jadi tidak ada penjual yang bisa menahan harga pada level harga ini. Oke, semua diterabas habis. Oke. Ada yang ambil
mungkin ambil sell limit di sini. Pasang SLA 20 pip. Itu juga dimakan. Oke. Inilah situasi di mana pasar yang lagi memasuki perubahan tren pasar karena dia sudah membreakout secara diagonal dan di sini terjadi momentum naik. Teman-teman bisa lihat dari dua candle ini kecil membesar dan dia bukan hanya membreakout level ini juga dia breakout. Oke. Level ini dia breakout. Sehingga order pending pada daerah sini kena makan semua. Yang di sini kena makan semua. Di sini order sell-nya kena makan semua. Yang stop loss pasang di sini kena makan juga, habis. Oke, karena kantong-kantong duitnya di sini, stop loss-nya di sini. Wah, stop loss-nya di sini. Habis kena makan semua. Oke, selanjutnya satu contoh lagi, saya agak banyak sedikit template-nya hari ini. Tapi lebih konkretnya sih nanti kita lihat ke grafik MetaTrader ya. Oke, nah di sini kita memiliki level history yaitu support. Ini support. Ini support. Oke. Nah, ketika harga sudah turun sampai ke sini, nah pikiran kita maunya buy di sini. Maunya buy di sini. Ya kan? Stop loss di sini lah, berapa pip di sini. Nah, ketika harga mulai naik, kita ya bahagia dong. Apa nggak bahagia? Nah, sesuai dengan arah nih, reversal ya. Harapan kita ya TP-nya di sini. Gitu. TP di sini lah. Atau nggak terlalu tamak di sini lah TP-nya kan gitu ya. Kalau dia taruhnya TP-nya logis ya dapat TP-nya ya. Tapi kalau misalnya dia sudah naik begini dengan harapan wah harga akan naik sampai sini ya siap-siap aja gitu. Kadang-kadang kita taruh TP-nya nggak logis ya. Kadang-kadang SL-nya kependekan misalnya. Oke, nah kita dapat identifikasi bahwa di sini ada double bottom. Nah biasanya level inilah kita para pemain retail masuk posisi buy. Dan tempatkan stop loss misalnya 5 poin di bawah low sebelumnya atau 10 poin atau 20 poin. Nah, teman-teman perhatikan di sini apa yang terjadi pada level ini. Harga sudah naik kok turun lagi gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong gitu. Kenapa harga lebih cepat sampai menjemput stop loss daripada TP? Nah, ada yang ngomong tuh. Biasanya begitu. Nah, apa yang terjadi? Yang kita lihat di sini adalah bahwa ini adalah manipulasi pasar atau liquid trap. Oke, dia jemput nih stop loss nih semua nih. Oke, nyemput stop loss di sini habis jemput semua, baru dia order buy lagi. Baru akhirnya harga naik sampai posisi. Ya kalau dipikir-pikir posisi kita benar nih sebelumnya nih, tetapi mungkin karena terlalu irit stop loss, akhirnya stop loss kejemput, udah kejemput kita malas order buy lagi di sini. Pada akhirnya harga naik. Oke. Jadi smart money itu mengetahui sebenarnya di mana level-level support resisten, di mana biasanya para pemain eceran mengambil posisi. Tahu betul di mana stop loss, level stop loss kita dia udah tahu itu, ya kan? Udah tahu sekali. Nah, jadi mereka menjual pada posisi mereka jual nih. Jual dan mengambil semua uang retail di sini. Menjemput stop loss, memanipulasi harga. Habis itu ya dia buyback di sini. Kan? Buyback di situ. Ini sebuah contoh ya, kasus. Tapi tidak semua kasus seperti itu ya, harus lihat kondisinya. Nah, ini adalah pasangan komoditas dari XAU terhadap US dollar. Nah, di sini saya buat beberapa level likuiditas. Teman-teman bisa mendapatkan all ini adalah low atau support, tingkat support history. Di sini ada double bottom. Oke. Biasanya kan udah double bottom di sini ya kita buy dong di sini. Ya kan? Mungkin kita screen atau kita zoom
pada level yang lebih kecil, pada area ini ada pola reversal nggak ya, supaya kita lebih minim resiko pada area level sini. Paling kita cari pola-pola di sini kan. Oke. Nah, di sini level resisten. Nah, orang yang apa yang menggunakan strategi support resisten untuk entry sell di sini, ya tentu saja SL kejemput di sini ya. SL kejemput nih. Nah, di sini sudah berapa hari nggak naik-naik, ambil retail suka sell nih, coba sell di sini, akhirnya sangkut lagi di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh dari level likuiditas dari emas yang saya buat pada hari ini. Dan level likuiditas ini akan berfungsi pada masa yang akan datang ya. Contoh dari sini, mungkin ada sebagian orang mengambil posisi buy di sini. Tetapi kadang-kadang ini kan pemain besar tahu nih posisi buyer di sini. Pemain retail ini tahu apa posisi retail, dia tahu buy di sini. Kadang-kadang dia makan dulu, habis semua dulu sampai bawah di sini. Baru dia lakukan buy lagi. Oke. Itu yang sering kita sering lihat ya. Bahkan di sini misalnya, karena di sini harganya belum ada, kita tarik lihat struktur ini harganya masih dominan nih, double top lagi di sini. Ini support menjadi resisten, ini cocok nih buat sell di sini misalnya. Kita suka sell di sini kan. Itu harga naik, makan stop loss lagi. Ada breakout nih. Kemudian harga retest lagi di hari sini. Kalau dari retest sini ya kita cenderung ambil posisi buy dong, karena ada breakout kan, biasanya begitu. Targetnya bisa di sini, yang logis-logis dulu, nggak usah yang sampai tinggi-tinggi dulu. Oke, itu contoh dari Mas. Nah, kemudian satu buah contoh lagi sebelum kita masuk ke MetaTrader. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Nah, kalau diperhatikan ini kan level support ya. Support. Nah, di sini kan kalau harga sudah sampai daerah support kan kita cari pola untuk buy nih biasanya. Tapi kadang-kadang kita lupa, saking asiknya mungkin ya, tidak memperhatikan secara jeli. Di sini juga tidak buy. Gitu. Dan di sini karena sering melakukan sering melihat bahwa ini adalah level yang kuat. Nah, ini adalah suatu paradoks juga ya. Kadang-kadang orang beranggapan bahwa level yang sering dites itu adalah level yang kuat. Oke, ini adalah level support kuat nih, berapa kali dites nih jebol-jebol ya. Lakukan buy di sini. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa setiap level support resisten yang sering dites, ini sering ditabrak, ini lama-lama jebol juga. Oke, jadi kalau pemain retail kan sering masuk di sini lagi nih. Oh, ini kemarin buy dapat di sini, wah sini saya buy lagi. Harus stop loss di sini nih. Ya stop loss di sini. Oke. Nah, tapi apa yang terjadi kita lihat bahwa harga memimpin untuk membreakout level support ini. Oke. Jadi semua posisi stop loss kita kena makan habis. Akhirnya harga balik ke sini ke level demand di sini. Baru dia naik kembali. Oke, ini adalah sebuah contoh trap market atau stop loss hunter, gitu ya. Biasanya begitu yang terjadi ya di dalam pasar. Oke, mungkin untuk lebih contoh jelasnya kita ke MetaTrader dulu ya, supaya lebih masuk ke materi yang saya sampaikan. Oke, teman-teman sekalian. Nah, forex itu adalah pasar yang liquid. Pasar yang liquid. Dan kita tidak bertemu langsung, bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Kita selalu diperantarai oleh broker. Oke, diperantarai oleh broker.
Dan sebagian besar broker adalah bandar ya, kalau kita ketahui. Sebagian besar itu broker adalah bandar. Mungkin ada teman-teman yang bertanya sih sebenarnya, sebagian posisi kita itu tidak apa ya, tidak dilempar ke pasar ya. Memang kadang-kadang misalnya ada orang mau misalnya ada perusahaan atau bank mau membeli sejumlah lot ya, katakanlah ini contoh ya, contoh aja ya. Katakanlah di sini adalah 1000 lot. Nah, dia mau membeli 1000 lot ini, dia harus mencari kantong likuiditas yang aktif, yang liquid di situ. Sehingga kita jarang menemukan bahwa terjadi pergerakan yang besar pada market Asia. Jarang sekali kita temukan pergerakan range harga yang besar pada sesi Asia ya. Karena sesi Asia kurang liquid. Karena yang transaksi kebanyakan ya orang Asia kali ya. Sama apa namanya? Kalau suatu bank atau institusi mau membeli 1000 lot, dia harus menemukan orang yang mau menjual 1000 lot juga. Gitu loh. Jadi pasar ini bisa menjadi seimbang. Biasanya begitu. Nah, biasanya untuk mencukupkan itu dia tidak bisa langsung menemukan siapa yang mau membeli sih, mau menjual 1000 lot. Dia mau beli 1000 lot. Nah, biasanya itu dari akumulasi dari posisi-posisi retail, posisi apa yang disambut di pasar gitu ya. Tapi beda ceritanya kalau posisi itu dimakan sama bandar. Ya kan? Kayak orang main togel sih, orang main buntut misalnya kan gitu kan. Ini orang ini pasang angka ini jarang keluar gitu kan. Bandarnya apa? Agennya lah makan aja lah kan gitu kan. Ya duitnya sama dia, posisinya sama dia. Tapi kalau dia lempar ke apa ke bosnya, ya bosnya yang kena biasanya begitu. Tapi kalau misalnya itu diambil ke pasar, dipecah-pecah misalnya kadang-kadang gitu, order apa pembelian togelnya misalnya ya, terlalu besar ini nominalnya sampai berjuta-juta misalnya kan. Wah, kalau kena ini dalam nih kira-kira begitu. Akhirnya posisi togel ini bisa dipecah-pecah, ya kan, dilempar agen yang satu ke agen yang lain seperti itu. Jadi apa namanya sampai ya terima semua gitu loh. Biasanya seperti itu. Nah, itulah menggambarkan secara apa? Secara permainan judi agen togel misalnya ya. Mungkin teman-teman tanya uangnya kemana ya? Uangnya kalau dia nggak lempar ke bosnya atau lempar ke pasar-pasar, ya uangnya ya sama itu, sama agen tersebut ya kan. Misalnya Anda misalnya sering ambil posisi tapi sering loss lotnya besar-besar kena broker bandar, dilihat orang nih tradingnya tuh sering loss, ya udah mungkin dia ambil posisimu, nggak dilempar ke tempat yang lain. Biasanya begitu ya. Ya siapa yang untung? Ya broker yang untung gitu loh. Jadi kalau dia lempar ke pasar, yang untung siapa? Yang untung ya ketika kamu membeli, kamu rugi, yang jual, yang untung, uangnya lari ke sana, ya kan? Dan kita cairkan dari broker. Itu gambaran simpelnya ya, saya tidak ceritakan secara kronologis ya. Itu kira-kira bisa masuk lah ya contohnya ya. Oke, kita misalnya, ini saya sudah membuat beberapa gambaran di sini. Saya pikir nggak usah terlalu capek, saya buat dulu nih. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari chart 4 jam dari Euro USD, nah, ketika harga sampai pada level ini double top ya. Di sini double top. Ini double top. Double top. Di satu top, dua top. Di sini juga double top. Nah, biasanya di sini terdapat likuidasi. Ada pemain retail yang berasumsi di sini sudah retest sekali. Ini yang ketiga kali, mestinya ini nggak jebol, ini harus sell nih. Makanya dia ambil posisi sell di sini. Oke, sell di sini. Stop lossnya mungkin dia taruh di sini.
Targetnya di mana? Targetnya mungkin di level ini. Ada rejection kok di situ, kok nggak sell ya? Mungkin dia pikirnya begitu. Targetnya di sini. Oke. Sesudah dia sell, harga beranjak naik dan jebol ke atas. Dan akhirnya dia termakan stop loss di level ini. Nah, level stop loss ini akan menjadi level likuiditas. Karena sesudah sentuh stop loss-nya, harga turun. Nah, itu mungkin yang menjadi lagu lama kenapa stop loss itu sering kejemput daripada TP. Ya. Mungkin karena kita tidak memperhatikan biasnya, bias harga yang terbentuk sebelumnya atau apa gitu ya. Pada level di sini juga sama. Ini double top ya. Double top. Sampai di sini udah triple top. Sampai di sini udah apa namanya nih? Udah quartet nih sini nih. Ambil lagi posisi sell di sini. Ambil posisi sell ya. Jadi ada pin bar di situ. Targetnya di mana? Targetnya di sini lah ya, kira-kira ya. Oh, di sinilah targetnya. Oke, ternyata harga sentuh lagi stop loss. Nah, makan lagi. Di sini ada trap di sini. Nah, di sini smart money melakukan buy posisi. Mungkin dia belinya, ya katakanlah ini saya mengambil contoh angka ya. Katakanlah dia membeli satu lot di sini. Oke, harga naik. Sampai di sini sudah ambil posisi buy, dia sini bisa melakukan sell di sini 10 lot atau 20 lot. Sehingga saya ambil dalam jumlah kecil ya yang bisa mempengaruhi harga ya. Tentunya jumlah lotnya gede-gedean, volumenya banyak sekali di sini yang bisa membuat harga bergerak ke bawah. Kalau dia belinya satu lot di sini, dia sellnya 2 lot di sini, ya dia nggak rugi. Ketika sudah berhasil mengecoh, menghabiskan uang para retail di sini, dia sell di sini 2 lot atau bahkan 10 lot di sini. Jadi posisinya di sini 1 lot ya nggak apa-apa. Di sini udah 10 lot turun. Akhirnya harga turun dan dia membreakout struktur misalnya di sini. Oke, jadi level ini sering sering menjadi orang bilang ini adalah stop loss hunter di sini. Oke lah, ya apapun namanya di situ ya. Tapi level likuidasi itu adalah level di mana orang sering menempatkan stop loss, itu sering dijemput itu di situ. Itu yang kadang-kadang menjadi apa ya? Menjadi candaan, dua stop loss ini cepat benar nih dijemput. PP-nya jarang dijemput gitu ya. Oke, nah kita lihat di sini sudah terjadi breakout secara diagonal, kemudian harga berhasil membreakout struktur ya. Di sini ada 2 candle naik, di sini kemudian di sini ada low, di sini juga ada low. Jadi di sini sudah terjadi breakout struktur. Oke, harusnya kalau breakout struktur kita cenderung ambil posisi retracement. Katakanlah 50% berapa lah, kita ambil posisi sell ya pada level ini. Oke. Nah, pada bagian sini kita juga dapati memang kondisi trap ini atau kita katakan sebagai false breakout ini jarang terjadi, tapi juga sangat sering terjadi untuk apa ya? Mana para pemain retail dijadikan tumbal di situ. Oke. Nah, kalau kita lihat nih low ini adalah level likuiditas. Ini adalah support. 1 tes, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kali tes. Ya cenderung retail sell akan buy dia di sini. Biasanya ya, buy di sini. Apalagi sebelum munculnya candle ini, sebelum munculnya candle merah ini, kemudian dia muncul lagi satu candle yang besar. Ini menguatkan alasan, ini buy ini pastinya. Pasti buy ini, rejection-nya banyak. Kok masa nggak buy di sini kan kira-kira begitu kan. Pikiran kita kan begitu kadang-kadang. Tapi ternyata dihantam balik lagi sampai ke level di bawah sini. Harga baru mulai berangsur-angsur koreksi naik kembali ke atas. Itu yang sering terjadi. Oke, sering terjadi. Jadi hanya sebuah saran saja untuk memahami level likuiditas memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan butuh pengamatan dan jam terbang ya. Butuh pengamatan dan jam terbang dan ini
pengamatan pada level ini tentu harus disandingkan pada beberapa perhitungan dan kemungkinan. Oke, jadi dari jam terbang itu sih sebenarnya kita lama-lama akan mulai paham. Karena di sini ketika level support ini sering di apa ya, dites di sini. Ini sangat besar sekali kemungkinan terjadi, sangat besar kemungkinan terjadi trap market di sini, jebakan pasar di sini. Jebakan, kita ambil posisi buy di sini ya. Kalau kita di sinilah stop lossnya misalnya, atau masa stop lossnya di situ ya, saya tarik ke bawah sedikit lah supaya nggak kena stop loss misalnya. Tapi ujung-ujungnya kena stop loss, ya. Jadi selain kita memperhatikan level breakout, support resistance, pullback, retest, kita juga minimal harus memperhatikan struktur dari pasar itu sendiri. Apakah sedang membentuk harga tinggi yang tinggi, breakout struktur, dan sebagainya. Jadi ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam analisa teknis. Oke, teman-teman sekalian. Nah, kita lihat lagi di sini. Oke, di sini adalah rata-rata zona resisten di sini ya. Zona resisten. Dan kita berasumsi ketika sudah terjadi retest, kemudian turun di sini, balik retest ya. Banyak orang sekali akan berasumsi untuk mengambil posisi sell di sini. Terutama kita pemain kecil ya kan. Tempatkanlah stop loss di sini ini. Cocok nih stop lossnya di sini. Tapi biasanya kena hantam juga di sini. Kena hantam juga. Memang kasus ini jarang terjadi, tapi sering mengesalkan kan gitu kan, sering mengesalkan. Dan itu sangat apa ya, sangat bikin kita kesel. Dan ini harga turun, breakout struktur di sini, ya kan? Kita lihat nih breakout struktur, kemudian mampir ke area support di sini, bikin trap SL Hunter lagi di sini, di mana para retail suka buy di sini. Oh ini bottom ini, buy di sini, kena SL, naik lagi, ya kan? Naik lagi. Atau yang di sini, yang menggunakan metode breakout di sini juga lakukan buy di sini. Lakukan sell nih, udah breakout kita sell nih, targetnya di sini gitu ya. Ya kan? Dan di sini ketika harga putar balik juga kalau dia pasang stop loss di sini ya kena juga di sini. Ya kan? Dan akhirnya harga sampai di level harga keseimbangannya di sini ya. Kita lihat di sini ya, support resisten di sini. Kemudian bentuk pola untuk membuat gelombang turun yang kedua. Di sini. Oke, di sini ada double top dan di sini sebelum chart ini terbentuk ya lama sekali konsolidasi di sini. Juga ada sebagian retail yang masuk di sini, ambil posisi sell di sini, ya kan? Ambil posisi sell karena beranggapan pasar sudah cukup tinggi. Oh, pasarnya udah cukup tinggi, udah sama nih, udah triple di sini. Triple top nih, ya ambil sell di sini. Oke, akhirnya masuk lagi pemain besar. Mungkin kita taruh posisinya SL-nya di sini deh. Ya kan, sering kan SL-nya agak jauh lah, berapa pip dari sini. Ujungnya kena di sini. Oke. Jadi teman-teman, saya rasa memang penting bagi kita untuk memahami struktur pasar ya, selain pada level likuiditas di mana orang banyak memasuki posisi pending order maupun stop loss pada level ini. Oke, pada stop loss dan level ini. Jadi kita harus perhatikan biasnya terlebih dahulu. Ada breakout struktur enggak, ya kan? Level mana yang kira-kira sering menjadi trap market terjadi di situ. Nah, di sini kita memiliki level likuiditas pada hari ini di sini ya, kurang lebih ya di sini. Nah, di sini tidak ada pemain besar yang masuk. Ketika yang sampai di sini adalah pemain retail. Sementara ya, sementara ini pemain retail. Tapi kalau saya perhatikan di sini sudah terjadi breakout struktur di sini ya. Yang ini saya lihatnya tampilan di 4 jam ya, ini breakout struktur. Kemudian ketika terjadi kenaikan di sini juga breakout struktur dan di sini ada retest, kita lihat di sini. Retest untuk ambil posisi intraday buy di sini. Ketika dia terjadi retest di sini kita bisa ambil posisi buy.
Dan targetnya di sini kita lihatnya sudah seimbangnya di sini. Artinya di sini seller nggak ada lagi di sini ya. Sementara ya kalau kita lihat ini pada posisi hari Senin seller kita kalau bayarnya nggak ada lagi di sini. Makanya dia terjadi rejection di sini. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa kemungkinan besar di sini adalah pemain retail di sini. Oke, teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Dan barangkali ada pair yang mau kita sama-sama bahas, silakan. Oke, silakan. Tadi kayaknya yang tanya uangnya hilang di mana ini sudah saya jelaskan ya, secara garis besar ya. Saya pikir pertanyaan ini, kemanakah uang tersebut kita loss dan dari mana asal uang itu dapat dapat profitnya. Oke, saya pikir ya semua udah pada tahu yang ini ya. Kemudian menyusul pertanyaan yang kedua, Mas, saya ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara masuk bersama institusi besar? Bagaimana membedakan pemain besar atau retail yang sedang berpartisipasi dengan candlestick? Oh itu ya, pertanyaan Mas Satrio. Oke. Ini pertanyaannya yang bagus sekali ya. Pertanyaan bagus sekali. Bagaimana cara masuk bersama institusi dan bagaimana membedakan pemain besar atau retail yang sedang berpartisipasi hanya dengan candlestick? Apa namanya? Biasanya untuk mengidentifikasi pemain besar dan pemain kecil atau pemain retail, biasakan yang menggerakkan harga itu kan pemain besar ya. Yang menggerakkan harga ini pemain besar. Biasanya begitu. Nah, pada umumnya sih bisa sih diidentifikasikan sebentar ya. Bisa dilihat dari jumlah pips maupun dari volumenya biasanya gitu ya. Sebentar saya lihat ada itu enggak. Oke. Jadi pada umumnya sih ya, pada umumnya kalau yang dia institusi besar sih ya, rata-rata candle-nya sih berjumlah 30 pips gitu ya, berjumlah 30 pips. Itu bisa kita identifikasi sebagai pemain institusi gitu. Misalnya teman-teman bisa lihat di sini, saya ganti apanya ya supaya lihat jelas. Biasanya pemain besar bisa kita tandai dengan total dari nilai pips dari satu sesi perdagangan gitu ya. Itu yang bisa kita tandai di situ pada umumnya. Misalkan di sini teman-teman mendapati di sini, saya ambil contoh dari time frame 1 jam ya. Misalnya kita memiliki level demand di sini ya, level demand dari 1 jam. Kemudian kita memiliki daerah equilibrium di sini, ya kan? Ini kan daerah keseimbangan ya.
Jadi kalau kita tarik panjang begini, ini kan menjadi level likuiditas jadinya. Ada equilibriumnya, ada demand-nya di sini, support resistance-nya di sini. Ini tempat kantong uang di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan dari struktur sebelumnya ini, ini adalah trennya adalah tren naik, tren 1 jamnya ya. Saya tidak cerita tren besar. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah tentang bias. Ini adalah start mulai naik dari gelombang naik buyer di sini. Meskipun dia sudah breakout secara struktur, tetapi harga tidak langsung naik. Nah, biasanya kita akan mencoba mengambil posisi koreksi, posisi retracement pada level berapapun, atau kalau lebih ekstrim kita cenderung mengambil posisi yang lebih relatif tidak rentan terhadap penjebolan ke bawah, karena mengikuti struktur yang ada, kita lebih cenderung mengambil posisi demand level maupun equilibrium untuk ambil posisi buy ya. Biasanya begitu. Meskipun kategorinya tidak lebih dari 30 pips, tapi candle-nya cukup lumayan besar, itu juga bisa dikatakan institusi yang dominan besar ya, dominan besar dari para candle-candle kecil di mana retail masuk. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa harga memiliki bias dan kecenderungan di sini. Saya ambil contoh ya di sini ya, bias dan kecenderungan, artinya biasnya nih cenderung miringnya ke atas nih. Oke, mengikuti struktur yang mulai terbentuk. Dan saya dapati di sini bahwa di sini sudah pernah breakout struktur. Jadi bagaimanapun saya akan mencoba untuk mengambil posisi ke atas ketika harga sudah terkoreksi. Nah, pada umumnya kita akan mencari level harga di mana terdapat candle-candle kecil. Karena disitulah keseimbangannya biasanya terbentuk. Candle-candle kecil ini ya. Oke, nah paling kita nanti ketika harga sampai di sini, kita identifikasi untuk ambil posisi. Oke, kita cek deh di time frame lebih kecil, misalnya di 30 menit, ada pola nggak? Ada pola reversal nggak untuk kita follow? Tetapi kalau memang mau lebih hemat risiko, pada level likuiditas ini, oke, kita cek di sini. Kemudian kita cek lagi di sini. Kita cek di sini. Oke. Nah, kalau kita misalnya kita terlambat masuk nih. Ini sudah institusi sudah masuk duluan nih 33 pip di sini di time frame 15 menit. Oke. Dan ini sebenarnya sudah breakout struktur dari sebelumnya di sini. Tapi ini adalah penjebolan yang kedua kali. Penjebolan yang kedua kali dengan strong move di sini. Ya ini pada level di sini kita masih apa ya, masih worth it untuk follow trend pada level di sini. Ini udah trading breakout ya, karena disusul oleh candle besar di sini. Tapi tidak ada salahnya juga kalau kita menunggu sebentar. Pada level ini kita baru ambil posisi. Yaitu di mana pemain retail yang pertama ngikut ini naik, taking profit misalnya ya, membuat harga terkoreksi di sini, artinya kita ambil posisi buy di sini juga enggak. Ambil retestnya juga oke. Tetapi misalnya di sini teman-teman perhatikan di sini, kalau kita perhatikan, kita buka lagi chartnya di sini, kita perlihatkan di sini, ini merupakan level likuiditas. Level likuiditas kita buy di sini, kita SL-nya jangan terlalu pelit-pelit ya. Kira-kira di beberapa bottom ke bawah, meskipun di sini ada trap pasar, tapi kan tidak terkena trap kita kan. Kita bisa ambil posisi buy di level ini, likuiditasnya di sini. Jadi nggak kemakan stop loss-nya. Oke, kemudian kita lihat di sini, ini adalah besar sekali candle-nya. Ya, bisa dikatakan ini adalah pemain besar yang masuk pasar di sini ya. Karena apa namanya sampai di 15 menit mencapai 31 pips. Ini adalah big boy di situ. Big boy yang masuk pasar. Nah, kalau kita perhatikan dari strukturnya, karena di sini sudah break struktur, kemudian kita lihat di sini, kita cari deh rata-ratanya untuk level likuiditasnya di sini. Di time frame 30 menit yang kita kelihatan di sini. Kemudian agak ke bawah sedikit di sini ada open price. Open price ya, kalau saya nggak salah di situ. Ya kan, open harian di sini ya. Open harian di sini. Oke.
Nah, ini menjadi level likuiditas pada tingkat harga di sini. Ketika harga sudah turun sampai di sini, ya mungkin sebagian kita juga mengambil posisi sell di sini. Oh, breakout nih harus sell-nya di sini. Ya kan? Tanpa memperhatikan struktur yang terbangun di sini adalah struktur naik misalnya. Breakout ambil posisi buy, posisi sell. Yang menggunakan support resistance ambil posisi buy di sini. Kan gitu kan? Yang buy mungkin stop loss-nya dia ambil di sini stop loss-nya. Yang sell breakout, strategi breakout dia sell, TP-nya di sini, SL-nya di sini, kan gitu ya. Tapi apa yang terjadi sesudahnya ketika ini terbangun pada volume transaksi yang sangat besar pada sesi Asia di pagi hari, ini sampai berapa pips di sini? Cukup 34 pips ya, kalau kita total di sini. Nah, ini harga menjelang market Eropa harga naik dan dia breakout lagi di sini, mengikuti struktur yang ada. Oke, nah ini pemain besar ini masuk di sini. Nah, yang jelas harga itu ada yang tungguin ya. Ini adalah pertahanan dari buyer. Di sini buyer pernah melakukan posisi buy di sini. Dan perlu kita ketahui bahwa hedge fund itu namanya hedge fund itu sering melakukan hedging, sering melakukan penguncian atau strategi locking ya untuk melindungi aset mereka. Itu sering yang terjadi. Makanya sering terjadi pada trap market itu mereka memakan posisi sell dari retail seperti ini. Kalau beranggapan bahwa ini adalah double top atau triple top di sini, ambil posisi sell, dia market dia lakukan buy ulang di sini, makan stop loss, dan dia bisa melakukan sell lagi di sini dengan posisi yang jauh lebih besar untuk menutup posisi floating ruginya, untuk memakan posisi stop loss para retail trader di situ. Nah, untuk yang saat ini misalnya kita lihat ini Oke. Nah, di sini kita dapati banyak candlestick yang memiliki shadow dan tentu saja ini menjadi level likuiditas. Di sini banyak orang melakukan standing order, sell limit, dan banyak stop loss ditempatkan di sini. Kira-kira ya, banyak stop loss tempatkan di situ. Nah, kalau ini likuiditas ini level ini berfungsi dengan baik, dan di sini tidak ada pemain besar lagi yang masuk pasar pada hari Senin. Oke, ya ini harga cenderung akan tertahan dulu pada level ini dan akan mengalami konsolidasi di sini. Jadi dia menjadi ranging pada level ini. Menjadi ranging pada level ini ya. Oke, kemudian apa lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, masih ada pertanyaan? Bagaimana cara paling baik untuk menilai bias sedini mungkin? Karena setiap sudah terlihat di chart biasanya sudah terlambat. Apakah sentimen pasar akan hampir selalu bergeser pada saat ada institusi yang masuk dengan mengambil posisi yang berlawanan dengan arah harga saat ini dan memecah struktur pasar di arah yang berlawanan tersebut? Oke, ini bagus sekali. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Agak panjang pertanyaannya ya, saya pernah dulu nih. Bagaimana cara paling baik untuk menilai bias sedini mungkin? Oke, apa namanya? Sudut pandang orang itu kan berbeda-beda ya. Itu berbeda-beda. Ada yang melihat sebelum ini terbentuk, ada yang melihat
ini adalah support. Tetapi ada yang melihat bahwa ini support. Ada juga yang melihat ini adalah support. Nah, tentu support-support ini didasarkan pada kepentingan dan karakter dari pedagang retail. Melihatnya ya. Melihatnya di situ. Nah, tapi harus kita ketahui bahwa ketika pemain besar tidak masuk, kemungkinan besar harga akan sering ranging di situ. Artinya harga tidak bergerak. Ini merupakan level resisten. Ini juga merupakan level resisten dalam sudut pandang pemain kecil. Tapi ada yang menempatkan bahwa di sini adalah resisten. Nah, di antara banyak resisten, di antara banyak kepentingan di sini, kita harus memilih berdasarkan kepentingan kita. Oke, berdasarkan kepentingan kita. Kalau kita pemain scalping ya gitu, kita itu scalper misalnya ya, yang cepat keluar masuk pasar ya kurang ideal rasanya kalau menempatkan posisi target sampai di level bawah. Misalnya kalau kita ambil, perhatikan di sini breakout struktur, di breakout struktur kemudian harga naik. Misalnya kita melakukan pending sell di sini, kemudian kita mengambil target sampai di bawah sini untuk kepentingan apa? Kepentingan sebentar ya nggak cocok ya. Ya paling banter juga target kita bisa di level sini atau di level sini. Jadi didasarkan pada kepentingan yang logis, target yang logis, bukan target yang tidak logis. Tapi beda konsep lagi kalau kita para trader yang melihat ini secara kacamata sebagai swinger. Ketika harga break level di sini, dia lihat di sini break level, kemudian dia mendapatkan breakout kecil, breakout resisten kecil, kemudian dia mendapati level seperti ini, biasnya, dia mendapati biasnya seperti ini, kemudian dia tentu akan compare ke level sebelumnya. Apa yang terjadi? Dia lihat di situ apakah itu merupakan level rejection atau level likuiditas yang tinggi yang memiliki kemungkinan untuk harga rebounds atau tidak di situ. Ya, seperti ini ya. Kita lihat di sini ada daerah kuat rejection. Berarti ini adalah kantong likuiditas. Seperti itu. Jadi dicek dulu sampai ke, tidak ada salahnya melihat pada frame yang lebih besar misalnya. Di mana rejection itu sering terjadi, itu kantong likuiditas. Oke. Nah, pada level inilah kalau kita untuk mendeteksi dari bias sedini mungkin, saya tidak ada tools yang bisa membantu bahwa bias itu bisa merupakan bias yang valid untuk kita follow kecenderungan atau tidak. Karena ini bisa saja menjadi lanjutan tren, misalnya kalau dia terjadi breakout di sini kan. Betul nggak? Nah, jadi forex ini adalah pasar yang dinamis. Sehingga sangat sulit bagi kita untuk melihat, memproyeksikan harga secara pasti. Yaitu ada baiknya kita membuat batasan level-level seperti ini, yang seperti yang saya buat ini ya, level-level tingkat support resisten yang menurut kita cukup kuat, bahwa harga kemungkinan besar akan mental pada level tersebut. Kemudian kita lakukan kajian. Oke, misalnya di sini, kenapa harga berhenti di sini misalnya? Ada level yang cukup penting nggak di sini yang bisa membuat harga bouncing di sini, rebound ke atas? Ada nggak? Nah, selepas itu paling kita lihat nanti pada kemungkinan ada nggak pola reversal yang terjadi berulang-ulang di situ. Oke, misalnya di sini ya, saya lihat di 1 jam misalnya, di sini ada breakout struktur di sini. Di sini ada breakout struktur dalam pola reversal ya, breakout struktur. Jadi strukturnya breakout di sini, breakout struktur, dan kita pemain retail cenderung akan mengambil posisi buy-nya ketika dia terjadi pullback di sini. Oke, tapi kita belum bisa menempatkan posisi sampai ke atas, posisi target sampai ke atas misalnya. Kenapa? Karena ini baru satu kaki pijakan ya. Artinya low-nya baru sekali.
Jadi pembentukan untuk membentuk bias ini membutuhkan minimal 2 low kan untuk menarik garis trendline, kemudian mendapatkan harga low dan higher low di sini. Oke, kemudian kita dapati di sini kemudian dia bentuk pola breakout struktur lagi di sini dengan 3 candle, ada retest lagi. Dan kita pemain retail cenderung akan mengambil posisi buy kembali. Ya kan begitu. Sampai dia breakout beneran di sini. Dan di sini muncul lagi pola reversal. Kalau teman-teman perhatikan di sini, pola reversal yang dimana di sini terhalang oleh level likuiditas pada time frame di 1 jam di sini ya. Harga sedang naiknya di sini. Oke, jadi di sini sudah ada 1, 2, 3. Oke, jadi kalau polanya di 1 jam di sini membentuk bias seperti ini ya, kita bisa melakukan posisi ambil ke atas misalnya di sini. Ya kan? Ambil di atas. Tidak menjamin bahwa dengan pengamatan level likuiditas ini pasti akan membawa keberhasilan 100%. Enggak juga gitu ya. Semua sistem itu punya kekurangannya sendiri. Tetapi sangat penting bagi kita bahwa level likuiditas itu di mana orang menempatkan banyak order di situ. Jadi kansnya ada di situ. Kan? Kansnya ada di situ. Memang ada terjadi trap market, tetapi kalau kita perhatikan bentuk struktur yang semula adalah biasnya lebih cenderung naik, sebaiknya kita follow trend. Oke, sebaiknya kita mengikuti pola yang terjadi sebelumnya. Oke, dari biasnya ya. Kalau dia breakout strukturnya seperti ini ya kita lihatlah ada pola harga nggak di sini yang bisa membuat kita yakin bahwa kita cenderung posisi buy di sini. Oke. Nah, cuma perlu diingat bahwa level likuiditas yang sering dites itu bisa menjadi trade market ya, bisa menjadi stop loss hunter di sini ya. Kalau kita tetap ngotot untuk pasang buy di sini sudah padahal beberapa kali tes misalnya di sini dan kita terlalu pelit soal stop loss ya kena stop loss di sini. Lalu kalau kita lihat di sini sudah breakout struktur secara diagonal, kemudian di sini kita lihat ada lower high, dan di sini sudah terjadi pecah struktur lagi pada time frame 1 jam. Dan pada time frame yang lebih kecil di 30 menit mungkin di sini juga sudah breakout struktur. Oke. Dan di sini breakout struktur pada gelombang yang lebih tinggi yaitu harga mulai naik di sini. Harga mulai turun dan di sini di breakout di sini harga retest masuk ke dalam dan ini adalah level demand ya kita bisa ambil posisi order buy di sini. Mungkin stop loss-nya ya kisaran di sini lah ya. Stop loss-nya kisaran di sini karena dia sudah breakout struktur. Jadi penting untuk mengetahui di mana struktur itu di breakout, kemudian mendapatkan biasnya. Kalau kita lihat dari kemarin ketika rejection pada level likuiditas pada level ini, ada sebagian orang buy kena stop loss di sini mungkin, kemudian ada yang terkecoh untuk melakukan sell juga karena berhubung strukturnya sudah struktur turun, jadi ternyata harga juga membuat konsolidasi dalam bentuk segitiga simetris yang pada akhirnya dia breakout struktur. Hingga kans untuk melakukan posisi buy di sini adalah pola dari bullish engulfing yang terbentuk. Jadi pada setiap time frame, pada setiap periode harga itu terdapat level likuiditas tergantung dari kepentingan dari pedagang itu ya. Jadi ada level likuiditas dari pemain retail, juga ada level likuiditas dari pemain besar yang mengacu perubahan harga pada titik tinggi. Misalnya di sini. Ini merupakan level likuiditas dari pemain besar karena sesudah harga di sini tidak ada pembeli lagi di sini. Dari munculnya 2 candle ini, sesudah dia menjemput stop loss dari pemain retail yang mungkin menaruh posisi stop loss-nya di sini, kejemput di sini nggak ada buyer lagi. Di sini nggak ada buyer lagi. Akhirnya harga masuklah para pemain besar masuk sampai breakout struktur, breakout trend line dan sebagainya. Kemudian kita lihat di sini ada pola QM-nya di sini, ada rejection lagi di sini, ada pola pembalikan untuk retestnya untuk sell lagi. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas nggak bahasannya? Cukup jelas ya. Ini berhubung ini apa namanya ya? Berhubung ini kan waktunya kan tidak terlalu banyak ya. Jadi memang saya hanya bisa memadatkan materi itu sepadat-padatnya dan sejelas-jelasnya. Tapi kalau misalnya kalau diberikan waktu yang lebih banyak sih untuk sesi ini sepertinya sih nggak cukup. Tapi yang jelas bahwa di dalam forex itu tidak ada hal yang baru ya. Semua yang terjadi adalah sesuatu yang berulang, 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 berulang dengan pola dan pattern yang kurang lebih sama. Dan inilah fraktal ya. Inilah fraktal, yaitu pola yang sering muncul, sering berulang, bolak-balik seperti itu ya pada periode berdasarkan kepentingan. Kita ini spekulan. Jadi soal SL itu sangat biasa ya. Soal SL itu, soal rugi itu sangat biasa, tapi ruginya harus terkontrol ya. Seperti yang saya sampaikan pada awal bahwa resiko itu bersifat pasti. Maka kalau kita pemain retail yang modalnya itu tidak terlalu besar, sebaiknya kita jaga modal kita tetap eksis, tidak sampai rugi terlalu besar sehingga kita membuat kita tidak bisa berdagang kembali. Oke. Okay? Tapi semua ada sih ya, ada namanya apa ya? Saya ada mungkin saya sudah sampaikan pada webinar sebelumnya. Saya itu punya sistem transaksi perdagangan yang saya kasih nama itu open price action ya, open price action di mana saya lebih cenderung uh, mengambil daily open sebenarnya. Saya lebih cenderung mengambil daily open untuk melihat probabilitas kemungkinan harga lebih cenderung kemana. Biasanya sih saya hanya untuk melihat aja sih ya. Misalnya gini ya, enggak ya? Oke. Saya ini hanya tambahan ya. Saya sering menggunakan open price ini sebagai acuan biasa pada umumnya ya, sebagai pada umumnya saya sering menggunakan acuan ini. Jadi gambaran kasarnya ya, saya nggak tahu nih nanti ada sesi tersendiri mungkin ya. Gambaran kasarnya saya melihat bahwa harga yang ya sebagaimana filosofi daripada struktur harga dan fondasi harga, harga yang bergerak di atas open pasti akan membentuk candle bullish ya. Harga yang bergerak di bawah open pasti akan membentuk fondasi bearish, itu jelas. Tetapi open ini sendiri adalah awal perjalanan dan akhir perjalanan di mana sering dia terjadi retest. Ini harga sudah naik nih dan harga bayar supaya seimbang dan dia retestnya di open, biasanya begitu. Ini retestnya di open. Di sini juga retestnya di open. Jadi opennya dia nggak lewat, retestnya di situ. Jadi kalau open itu lewat, nanti kita akan ini kan open harian ya, akan bercermin pada open candle 4 jam. Candle open 4 jam di mana nih? Kalau dia berhasil lewat dari open ya, open candle 4 jam berserta dengan demand-nya di sini. Jadi ya prinsipnya sebenarnya kalau kita kembali lagi ke itu prinsip dasarnya ya, candle makan candle sih sebenarnya. Nah, misalnya ini kan titik keseimbangan zona ini ya, kita lihat di sini. Ya, kalau kita menggunakan dasar open 4 jam, ya setiap candle yang tidak melebihi dari open candle 4 jam di sini, katakanlah demikian, maka ini harga nggak kuat naik, biasanya begitu. Ataupun yang bisa dilihat di sini, harga yang turun dalam pola 4 jam yang berhasil melewati low-nya 4 jam di sini, harga balik ini kalau dia yang nggak lewat dari open hariannya ini ya lebih cenderung turun. Apalagi kita lihat sini satu kali reject, dua kali reject, tiga kali reject lewat, berarti ini cenderung memberikan bias untuk turun. Atau yang di sini harga yang reject kembali ke atas opennya di sini. Ini dua candle nih 8 jam reject open di sini. Biasnya juga ke atas. Jadi ya kita bisa berasumsi bahwa ini merupakan level penting nih open dari candle 4 jam maupun open harian ini udah reject berkali-kali. Dan apabila kita dapati di sini misalnya rata-rata harga berhasil dilewati oleh candle
Dan di sini membentuk pola candle momentum, yaitu candle kecil, membesar, maka ada kemungkinan membesar. Dan secara diagonal dia terjadi breakout misalnya, yaitu tanda-tanda momentum yang bisa kita kalkulasi bahwa harga nggak mau turun nih, kayaknya lebih cenderung ke atas nih, ya udah. Karena kita itu melihat perspektif kan, melihat perspektif yang membentuk pasar ini lebih cenderungnya kemana, membentuk bias apa gitu. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman sekalian. Minggu depan kita membahas price action tentang bullish dan bearish engulfing atau pattern engulfing secara keseluruhan, dan kita akan mengekstraknya lebih detail ke dalam tentang mana yang pola yang valid, mana pola yang tidak valid. Oke? Baik. Sampai jumpa pada webinar minggu depan dan sampai jumpa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Jangan lupa untuk untuk melakukan riset ulang materi yang sudah disampaikan supaya dapatkan clue-nya ya. Dan teman-teman yang yang membutuhkan analisa bisa dicek di web ini. Kemudian oke, sampai di sini, sampai jumpa.